Penipuan mengejutkan diungkap artis lawas Indra L. Bruggman. Pria 41 tahun ini belak-belakan mengaku selalu dihantui ketakutan berlebihan, kecemasan sudah level tinggi. Indra bilang kalau dirinya sakit hipertiroid. Pesinetron ganteng ini sempat turun badan drastis akibat penyakit yang dideranya. Indra makin tambah pusing kepala karena justru sejumlah netizen mengklaim dirinya pakai narkoba. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Soal postingan IG ini lagi rame perihal dirimu akhirnya meluapkan cerita yang publik mungkin nggak tahu tentang keadaan. Ya, kemarin emang lagi kena ketidakseimbangan hormon di badan. Jadi kemarin itu kenapa memutuskan untuk ngomong karena saya nggak mau ngomong sebelum saya sembuh, gitu. Karena kalau saya ngomong saya harus berhadapan dengan media. Sementara kemarin belum memungkinkan untuk bertemu dengan media. Jika kan untuk ketemu langsung begini, untuk sekedar ngobrol by phone aja, saya tuh deg-degan, takut, gelisah, paranoid gitu. Perasaan-perasaan yang seharusnya itu nggak ada ya, karena kita udah terbiasa ngobrol dengan orang, terbiasa ngobrol dengan media, dengan kamera. Tapi kemarin tuh tiba-tiba semuanya nggak bisa begitu. Jadi begitu saya udah sehat, saya mau diundang lagi di stasiun TV untuk ngobrol, untuk menceritakan. Siapa tahu ini bisa menjadikan sebuah pelajaran buat kita semua dan pengingat pentingnya untuk menjaga pola hidup, pola makan, dan juga pola pikiran. Oke, berapa lama sih dirimu jalani ini pengobatan, seperti apa mungkin, dan dari kapan sih menjalin perasaan adanya tidak? Sebenarnya dari dulu juga saya orangnya grogian. Saya orangnya selalu penuh ketakutan pada saat berhadapan dengan orang, berhadapan dengan media, berhadapan dengan kamera. Tapi kadarnya cuma sedikit. Kemarin itu tiba-tiba beberapa bulan yang lalu saya ngerasa ketakutan. Jangan untuk ngobrol sama media, untuk ngobrol sama teman dekat aja saya gelisah gitu. Jantung saya berdebar kencang. Saya juga nggak bisa menjawab pertanyaan, nggak bisa berinteraksi dengan baik. Bahkan ada yang minta foto aja di sini di Coffee Brew gitu kan. Istilahnya Coffee Brew itu rumah saya. Tapi begitu ada tamu ke sini datang minta foto, saya deg-degan, gemeteran. Diri aja saya dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh gemeteran gitu. Jadi ya itu sangat mengganggu ya. Dan itu terjadi kalau nggak salah sih yang parah-parahnya itu sekitar 6 bulan, 5 bulan terakhir. Pengobatannya sendiri yang sudah dijalani? Kemarin itu saya pergi ke rumah sakit, saya sempat pergi ke psikiater karena saya pikir saya ada gangguan kejiwaan. Terus gitu saya pergi ke dokter saraf akhirnya karena saya takut saya Parkinson muda gitu kan. Tapi ternyata dokter sarafnya bilang kalau dilihat dari gejala saya penurunan berat badannya cukup signifikan, ada 10 kg saya turun, kayaknya sepertinya saya kena tiroid dan dianjurkan untuk cek darah, dan akhirnya setelah cek darah hasilnya memang hipertiroid dan dirujuk ke dokter spesialis tiroid dan sekarang lagi dalam tahap pengobatan. Jadi setiap hari harus ada obat yang diminum, tapi cuma 2 jenis ya. Untuk menstabilkan tiroid sama untuk jantung. Berarti itu ya dulu ya, dengan kondisi tubuh Indra yang turun drastis, yang sempat turun banget, sempat heboh itu kan ya, yang sempat banyak bulian, yeah. Sempat banyak komen negatif, yeah. Itulah akhirnya pada saat berita itu muncul dan orang berspekulasi saya pakai obat-obatan, terus saya kena penyakit menular, HIV, begitu gitu. Saya pada saat itu masih belum tahu karena saya pikir saya dalam fase lagi berduka karena baru ditinggal sama mama ya. Terus juga saya capek menyiapkan persiapan Coffee Brew ini karena yang motong meja-meja kayu-kayu ini kan saya sendirian dibantu sama ponakan sama adik ipar gitu. Jadi mungkin karena saya kecapean, itu saya lagi rajin lagi Muay Thai, saya rajin lagi sepedaan. Jadi saya pikir karena kecapean dan rasa kehilangan, tapi karena gemeterannya sekarang tuh nggak terkontrol, akhirnya saya memberanikan diri untuk ke dokter untuk periksa. Itu berarti sampai detik ini pun masih rutin bolak-balik dokter atau sudah? Seharusnya saya check up lagi minggu lalu ya, cuma saya masih belum sempat karena saya ngerasa badan saya udah setidaknya tidak gemeteran dan saya bisa berinteraksi dengan
orang lain tuh buat saya udah cukup ya. Tapi saya harus ke dokter lagi untuk memeriksakan dan minta saran lagi gimana langkah selanjutnya. Mas, ada perubahan di dalam diri nggak sih? Sejak kena tiroid, Ya. perubahannya adalah saya nggak bisa ngobrol dengan orang, saya takut. Bahkan ngobrol tuh sama teman-teman dekat tuh saya nggak bisa ngobrol. Selalu gelisah, selalu jantungnya berdebar-debar. Ada perasaan-perasaan yang aneh ya gitu. Jadi kayak ngobrol sama orang asing yang kita nggak kenal dan takut aja bawaannya. Sama berat badan langsung turun drastis. Saya makan tuh banyak, tapi nggak pernah jadi daging gitu. Karena itu kayak ibaratnya kalau kita kena tiroid ya, kayak kita naik treadmill selama 24 jam. Jadi badan kita tuh terus ngebakar untuk menghasilkan energi, menghasilkan panas gitu ya. Jadi ya itulah yang terjadi. Makanya sebanyak apapun makan, badan tetap kurus. Tapi udah mulai dirasakan ketakutan terhadap orang lain tuh sejak kapan sih? Mulai menyadari. Yang parah-parahnya itu sejak kayaknya 4 bulanan ya. Begitu kita mengundang food blogger ke sini untuk membuat sebuah konten di Coffee Brew. Terus saya tiba-tiba diajak syuting. Pas saya syuting, itu saya gemeteran. Nah ini kenapa saya begini ya? Terus saya tanya sama asisten, bos katanya grogi. Iya, groginya kenapa? Kenapa gue harus grogi gitu? Karena sudah terbiasa kan. Karena harusnya kan udah terbiasa. Kalaupun kita grogi pasti akan ada alasannya. Apakah karena kita nggak bisa ngelakuin itu? Apakah karena kita merasa terintimidasi dengan lawan syuting? Apakah dia lebih terkenal? Apakah dia lebih apa? Harus ada alasannya. Ini nggak ada alasan sama sekali. Gitu. Jadi itu yang mengganggu karena kita nggak tahu kita punya perasaan itu kenapa. Biasanya kan kalau kita sedih kita tahu alasannya apa. Kita gemeteran kita tahu alasannya apa. Ini gue nggak tahu alasannya apa. Awalnya masa bodoh atau langsung periksa ke dokter? Awalnya karena intensitas ketakutannya itu nggak tiap hari, jadi gue diemin aja. Begitu tiba-tiba dirasa kayaknya setiap kali ada yang minta foto ke badan gue gemeteran, pada saat gue ngobrol sama orang itu gue selalu ketakutan, itu akhirnya gue pergi ke dokter, ke psikiater dulu. Tapi karena psikiater nggak menemukan jawaban, akhirnya pergi ke dokter saraf. Dokter saraf langsung dirujuk ke dokter spesialis tiroid. Bertukar pikiran dengan orang terdekat. Hah? Bertukar pikiran dengan orang terdekat soal kondisi. Saya bertukar pikiran dengan orang-orang yang kira-kira mampu memberikan masukan dan tahu perilaku saya setiap harinya dengan keluarga. Karena saya nggak bisa nutupin lagi dengan keluarga. Keluarga harus tahu karena banyak kejadian-kejadian yang saya takut ketemu orang itu di depan keluarga, ada keluarga di situ gitu. Jadi mereka tahu dan saya cerita kenapa saya begini. Oke, berarti kemarin untuk bisa dibilang Lala, boleh minta tisu nggak? Siapa? oke. Berarti kemarin dengan mundur dulu sejenak, artinya tidak ketemu orang-orang, berkegiatan di rumah dengan kegiatan yang kemarin itu. Iya, dengan nukang-nukang itu sebagai distraction aja, sebagai pengalihan. Udah gitu juga saya tetap ke Coffee Brew karena saya pikir saya harus memaksakan diri untuk ketemu dengan banyak orang. Kalau saya terus-terusan di rumah, akhirnya akan semakin parah takutnya kan. Jadi saya paksain, tapi ternyata memang nggak bisa. Setiap kali ketemu orang, setiap kali diajak ngobrol, aduh, gemeterannya kayak apa ya? Kita ketangkap lagi maling, gitu. Kayak gitu gemeterannya. Takut gitu loh. Aduh, ada yang ngajak foto. Aduh, kenapa ngajak foto sih? Aduh, gitu. Sama kemarinnya sempat kan teman-teman media sempat kalau lama di sini kan suka ketemu Indra langsung, langsung minta update, wawancara. Ada kemarin tuh ada satu orang. Jadi ada yang minta wawancara dan saya paksain. Saya pengen tahu badan saya masih bisa diajak kompromi atau enggak gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Di pertengahan syuting saya bilang saya nggak bisa syuting. Akhirnya saya jelasin apa yang terjadi. Cuma saya belum kasih tahu kondisi saya seperti apa gitu. Cuma saya bilang lagi saat ini kita lagi nggak bisa untuk wawancara. Jadi akhirnya wawancaranya cut di tengah jalan. Karena kalau gue ngomong, gue tuh pikiran gue tuh takut gitu. Aduh, apalagi yang harus gue omongin ya? Aduh, jangan gitu. Kayak Sampai gitu. ke bawah mimpi nggak sih? Enggak sih kalau ke bawah mimpi sih enggak. Ketakutan yang paranoid itu. Enggak sampai ke bawah mimpi. Cuma pada saat tidur, bantal, guling, kasur, spray itu semuanya basah karena keringetan. Mas Indra, ini butuh terapi atau obat atau sekedar? Ya, terapi. Untuk sementara ini hanya dikasih obat. Dikasih obat 2 macam. Dan itu putus atau? Harusnya kan tiap hari kita minum terus kan untuk
jantung dan untuk tiroidnya, tapi karena saya ngerasa badan saya udah agak enakan, akhirnya saya stop dulu karena saya juga nggak mau ketergantungan dan harusnya pergi ke dokter, tapi belum ke dokter lagi. Tapi mungkin minggu depan baru ke dokter lagi untuk dicek lebih lanjut ya. Tapi kemarin udah sempat check up lagi, kadar kolesterol, hormon tiroidnya masih belum stabil. Penyakit tiroid ini ada pantangan gitu? Nah. Atau gimana? Ada, nggak boleh makan mie instan, nggak boleh makan seafood yang merangsang hormon, nggak boleh minum kopi karena membuat jantung berdebar-debar kan, nggak boleh ngerokok, terus nggak boleh makan garam, ada garam tertentu yang harus dikonsumsi. Dengan ada pantangan ini agak berat nggak sih Nah, menjalani sehari-hari ini? Yang agak berat itu adalah kita nggak boleh makan mie instan karena itu kesukaan gua. Ya, apalagi pakai nasi. Terus lagi itu nggak boleh ngopi karena gue tukang minum kopi pagi-pagi apa segala macam tuh bisa 5-16 gue ngopi. Itu pantangan terberat. Oke. Dengan artinya lu jujur sudah meluapkan orang-orang sekitar, teman, kolega, gimana Kak? Ya, gue harus ngomong karena gue pernah terlibat syuting di satu stasiun TV dan pada saat syuting badan gue gemeteran dari ujung kaki sampai ujung rambut. Udah gitu pakai face shield kan waktu kemarin itu, dan face shield gue goyang-goyang, dan gue perlu untuk menjelaskan sama orang yang waktu itu pernah syuting bahwa keadaan gue begitu tuh bukan karena gue grogi yang biasa, tapi karena memang badannya lagi terkena gangguan tiroid. Jadi gue jelasin sama orang itu, dan mudah-mudahan juga dengan bikin video di media sosial orang jadi tahu dan ngeh gitu kenapa kalau kemarin sempat ketemu sama saya gitu badan saya agak gemeteran gitu, karena saya nggak bisa menceritakan dan memang saya nggak tahu kondisi saya tuh kayak gimana pada saat itu. Dan banyak orang yang DM nggak sih dengan hal yang sama? Banyak komentar, ternyata banyak sekali orang yang terkena gangguan tiroid ya. Saya pikir itu ya paling cuma beberapa orang lah ya. Ini banyak banget orang yang kena, nggak keluarganya, nggak dianya gitu, dan mereka cerita semua di situ. Dan ini turunan nggak sih ada keluarga juga? Ada mama mungkin almarhumah mama memang kena tiroid juga. Oh, tapi dengan ada gejala yang sama, artinya takut ketemu orang, tipenya sama gitu atau beda gitu? Saya nggak terlalu perhatiin ya, tapi kayaknya mama saya nggak terlalu separah saya deh. Gitu. Karena mungkin mama saya lingkungannya ya keluarga, jadi nggak ketahuan. Kalau saya kan lingkungannya saya harus pergi ke coffee shop, saya harus ketemu dengan banyak orang, jadi kemungkinan untuk ketahuan badannya itu akan lebih jelas ya. Maksudnya tiroid ini bisa sembuh atau memang butuh proses sih agar bisa atau memang nggak bisa sembuh nih? Bisa sembuh asal kita memang disiplin ya. Pantangan-pantangan nggak boleh dilakuin, terus juga kita nggak boleh stres. Cuman kayaknya itu agak lebih susah ya, karena kita nggak boleh stres gimana, kita ketemu dengan banyak orang, kita bisnis, kita ada kerjaan, kayaknya nggak mungkin banget kalau kita nggak stres. Mengganggu kualitas pekerjaan mau tidak mau. Kualitas pekerjaan, kualitas kita berhubungan dengan orang-orang gitu kan, yang seharusnya kita bisa ngobrol enak, tiba-tiba nggak bisa diajak ngobrol karena sekalinya dikasih pertanyaan nggak bisa jawab. Deg-degan. Berarti ini berat badan sudah naik lagi ya? Udah naik 5-6 kilo, kemarin 63 kilo. Itu adalah berat terkurus yang pernah saya alami ya. Pada saat saya diet dulu, zaman-zaman syuting, itu paling cuma 65. Kemarin 63, makan banyak banget. Buka puasa, pada saat sahur juga saya makan banyak banget. Tapi ya kurus. Tapi nyari tahu sih, itu larinya kemana? Apa ada keringet? Karena badan kita bekerja terus. Yang seharusnya kita istirahat, badan kita terus membakar. Gitu. Makanya bantal, selimut itu pada basah pada saat tidur. Karena badan kita gerak kerja terus ya. Kayak kita lagi treadmill lah, membakar terus ya. Jadi mungkin agak tadi kan, ketika divonis kena penyakit ini sempat makin stres atau gimana sih? Agak stres sih, lebih tenang karena gue tahu akar permasalahannya di mana. Karena gue pikir kan gue agak gangguan kejiwaan ya. Kalau sekarang tuh ada mental illness ya, ada OCD lah atau apa segala macam. Karena gue lihat beberapa statement teman-teman artis, mereka mengalami hal yang sama, ketakutan yang berlebihan gitu, dan itu terjadi pada gue. Tapi setelah dapat penjelasan dari dokter, akhirnya ini toh akar permasalahannya, dan gue baru tahu kalau ternyata hormon itu sangat berpengaruh kepada mood kita, karena hormon mempengaruhi kinerja jantung mempengaruhi pemikiran ya, mempengaruhi ke mood kita, rasa gelisah. Ya.
Ah, oke. Setelah kemarin ini gimana artinya dengan kita bersosial media nih, komen-komen yang tidak mengenakan pada akhirnya bikin pikiran ya, dan sekarang ini Iya, sebenarnya karena yang bikin emosi adalah pada saat kita dikomentari sesuatu yang kita nggak melakukan dan kita nggak bisa melakukan perlawanan gitu. Karena satu, kalaupun kita bisa melakukan perlawanan buat apa? Toh tidak semua orang akan baca. Kedua juga kayaknya akan buang-buang waktu gitu, karena akan banyak juga orang-orang yang memang kalau udah jiwanya tukang komentarin orang yang jelek-jelek ya akan terus begitu, dan kita akan capek gitu untuk terus-terusan mengklarifikasi. Cuman kemarin itu dia kayak lu marah tapi marah sama siapa gitu, jadi akhirnya gue pendam, dan itu mungkin akan yang bikin apa ya, keseimbangan hormon jadi lebih terganggu lagi gitu. Karena kalau yang namanya hormon tiroid salah satunya tuh gampang mood swing, dia gampang marah, gampang sedih gitu, dan itu memang gue rasain banget gitu. Jadi gitu, jadi harus banyak-banyak tarik nafas. selepas ini akhirnya sudah mungkin sedikit lega ya, dengan sudah di pengobatan segala macam, pekerjaan, schedule, syuting dengan kolega gimana sekarang? Sekarang karena gue udah ngerasa fit, gue terima semua pekerjaan, apapun pekerjaan itu, karena gue merasa sekarang bersyukur banget gitu ya, kita punya ketenangan jiwa itu untuk bisa bekerja itu sebuah anugerah, dan gue lebih senang sekarang karena ternyata rasa cemas, rasa apa itu sudah ada jawabannya kenapanya gitu. Jadi gue lebih banyak berbicara sama orang, karena kemarin-kemarin sempat tertahan kan untuk ngobrol sama orang. Kalau sekarang lebih senang kalau ketemu sama orang, lebih senang kalau ada banyak kegiatan. Berarti bisnis sekarang sudah mulai di handle lagi, sudah mulai datang lagi ke coffee shop ini. Iya, lebih konsentrasi lagi ke kerjaan sini, terus juga kerjaan yang lain. Jadi lebih fokus lah kalau sekarang. Kalau kemarin-kemarin tuh memang sibuk untuk membenahi kesehatan aja gitu. Jadi gue nggak terlalu banyak in charge di sini. Jadi lebih gimana caranya supaya gue sehat dulu lah gitu. Tapi kalau misalnya kamu apa sih yang dilakukan apa Cindra kalau misalnya kamu tiba-tiba datang lagi, apa sih biasanya yang Cindra lakukan kemarin-kemarin? Biasanya gue diem aja, tarik nafas sambil nanya kenapa ya gue begini ya, apa yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon ini apa gitu. Jadi lebih banyak diem, tarik nafas, ya udah gitu aja. Berkumpul dengan orang-orang yang memang tahu kondisi gue dan mengerti, mereka bisa menghibur, kita bisa ketawa-ketawa gitu aja, bikin suasana hati lebih enak aja. Oke. Tapi mungkin ada pesan nggak sih Mbak Isra buat teman-teman seperjuangan nih kira-kira? Ya, dengan misalkan nggak bisa ke dokter gitu, dengan penyakit yang sama, belum bisa sempat ke dokter, apa sih mungkin tipsnya dari Mas Indra? Ya memang harus ke dokter ya, kita harus memaksakan diri untuk ke dokter biar tahu apa yang terjadi sama diri kita. Kalau kita menebak-nebak, akhirnya takutnya nanti muncul penyakit baru, gangguan yang lebih lagi. Jadi ya mau nggak mau, kalau apa yang ada yang dirasakan sama badan kita harus memaksakan diri untuk pergi ke dokter. Kalau toh pada akhirnya tindakan medis atau di luar medis yang akan kita ambil, tapi setidaknya kita tahu dulu akar permasalahan seperti apa. Dan yang paling penting adalah menjaga kesehatan mental kita, bergaul dengan orang-orang yang memang bisa menghibur kita, bisa tahu dengan etika pertemanan, pokoknya yang bisa bikin kita happy lah, ketawa-ketawa ya gitu. Terus juga pola makan harus dijaga ya, kita nggak bisa makan apa yang kita mau tapi apa yang kita butuh. Jadi kalau kita mau sehat ya harus jaga pola makan juga. Terus juga pola hidup, tidur yang cukup, makan yang teratur, minum air putih standar itu ya, olahraga itu memang harus kita jalani supaya kita panjang umur, sehat, dan bahagia.